Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasi Muhammad selaku dosen pengampu Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai iptek, seni, dan kebudayaan Islam. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitria Asmaul Jannah NPM 2110101026. Ada Zakia Nidahana Nisa NPM 2140101142. Ada Nurjayati Ningsih NPM 2140101146. Ada Desti Absari NPM 2140101172. Bahan kajian yang kami muat, yang pertama ada pengertian iptek dan seni, integrasi agama, iptek dan seni, ada pengertian kebudayaan, konsep kebudayaan dalam Islam, prinsip-prinsip kebudayaan Islam, sejarah intelektual Islam, masjid sebagai pusat peradaban, dan nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian iptek dan seni. Pengertian iptek itu sendiri yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemampuan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa dasar-dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Quran sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pengertian dari seni. Seni merupakan hasil ungkapan akal budi manusia dengan berbagai proses dan juga merupakan ekspresi jiwa seseorang. Hasilnya pun berkembang menjadi budaya manusia yang identik dengan keindahan dan juga kebenaran. Islam ada kaitannya dengan seni yang bisa kita lihat dari contoh-contohnya, seperti wayang, tari saman, debus, hadroh, qasidah, dan lain-lain. Next. Materi yang kedua mengenai integrasi agama, iptek, dan seni. Integrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi agama, iptek yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain dan saling terkait. Kemajuan dalam bidang iptek telah menimbulkan perubahan sangat cepat dan setiap segi kehidupan umat manusia. Perubahan ini pada kenyataannya telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan. Demikian juga beragam seni yang kini dengan mudahnya menyebar dan dinikmati setiap lapisan masyarakat dunia. Next. Integrasi antara agama, iptek, dan seni memiliki beberapa poin. Yang pertama, landasan iptek dan takwa membuat kemajuan seni dan iptek memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia. Contohnya, pengembangan teknologi running text 5 waktu saat di masjid, seni tarik suara untuk memperkenalkan zikir dan doa-doa. Yang kedua, dengan agama, semua pelaku perkembangan iptek dan seni akan hanya melakukan kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Contohnya, tidak mengembangkan teknologi pembuatan minuman keras, tidak membuka aurat saat menampilkan kesenian. Dan yang ketiga, dengan agama, semua kegiatan pengembangan iptek dan seni akan mengembalikan para pelakunya ke
kepada jalan Allah. Contohnya, pengembangan teknologi luar angkasa yang membuat takjub dan meningkatkan rasa syukur kita melihat indahnya ciptaan Allah, menyadari indahnya seni Allah dalam menciptakan bentuk-bentuk makhluk Allah di alam semesta ini. Next. Yang ketiga, pengertian kebudayaan. Secara etimologi merupakan perpaduan dari istilah budi yang berarti akal, pikiran, pengertian, paham, perasaan, dan pendapat, dan daya yang berarti tenaga, kekuatan, kesanggupan. Menurut terminologi, kebudayaan adalah himpunan segala daya dan upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi untuk memperbaiki suatu tujuan dalam rangka mencapai kesempurnaan. Agus Salim 1954-300. Definisi kebudayaan secara khusus dikemukakan oleh para seniman dan budayawan Islam sebagai manifestasi dari ruh, zauq, iradah, dan amal, atau cipta, rasa, karsa, dan karya dalam seluruh segi kehidupan insani sebagai fitrah, ciptaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kebudayaan muncul dari pengarahan semua potensi yang diberikan Allah kepada semua manusia. Kebudayaan Islam selalu terkait dengan nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari ajaran kitab suci Allah dan hadis, sehingga dapat dipahami bahasa kebudayaan Islam itu adalah implementasi dari Quran dan Sunnah oleh umat Islam dalam kebudayaannya, dalam kehidupannya, baik dalam bentuk pemikiran, tingkah laku, maupun karya untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka mendekatkan diri atau takarub kepada Allah dan mencari keridhaannya. Next. Keempat, konsep kebudayaan dalam Islam. Kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil oleh akal, budi cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Kebudayaan pasti tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Kebudayaan yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang universal berkembang menjadi peradaban. Dalam perkembangannya perlu dibimbing oleh wahyu dan aturan-aturan yang mengikat agar tidak terperangkap pada ambisi yang bersumber dari nafsu hewani sehingga akan merugikan dirinya sendiri. Di sini agama Islam berfungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau keberadaban Islam. Next. 5. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam bukanlah kebudayaan yang diciptakan oleh orang Islam, namun kebudayaan yang bersumber dari ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat Islami. Prinsip Islam dalam memandang suatu budaya tidak melanggar ketentuan syariat, melainkan mendatangkan maslahatan atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Sesuai dengan prinsip al-wala, cinta yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dicintainya, dan al-bara, berlepasan diri dan membenci dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mencerminkan ukhuwah Islamiyah dan mencerminkan akhlak yang baik. Next. Prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam merujuk pada sumber ajaran Islam, di antaranya yang pertama menghormati akal, di mana kebudayaan Islam tidak akan menampilkan hal-hal yang dapat merusak manusia, dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran 3190. Yang kedua, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah 58-11. Yang ketiga, menghindari taklid buta. Kebudayaan Islam hendaknya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra 17:36. Yang keempat, tidak membuat pengkerusakan.
Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas 2877. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sejarah intelektual Islam. Menurut teori yang dikembangkan Harun Nasution, dilihat dari segi perkembangannya, sejarah intelektual Islam dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern hingga sekarang. Masa klasik, 650 sampai 1250 Masehi. Kemajuan umat Islam dimulai sejak dilakukannya ekspansi oleh dinasti Umayyah. Lahir pemikir Muslim dari berbagai disiplin ilmu dan juga muncul ulama-ulama mazhab. Raja dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Ma'mun, terkenal sebagai raja yang cendekiawan karena perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan yang sangat besar. Dinasti Umayyah di Spanyol, yang didirikan oleh Abdul Rahman lolos tahun 750, mendirikan pusat pemerintahan di Cordova, masjid, universitas, perpustakaan, yang berisi buku sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam. Selain itu didirikan juga Masjid Al-Azhar dan Darul Hikmah. Next. Selanjutnya masa pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada masa periode pertengahan antara tahun 1250 sampai 1800 Masehi, menurut sejarah pemikiran Islam dinilai mengalami kemunduran, sebab filsafat mulai ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Terdapat usaha untuk mempertentangkan antara akal dengan wahyu, iman dengan ilmu, dan dunia dengan akhirat. Selain itu, pada masa ini, umat Islam sudah meninggalkan tradisi umat sebelumnya, yaitu membaca. Bahkan pada masa itu ada fatwa ulama yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Fatwa itu berdampak kepada stagnasi pemikiran umat Islam, karena umat Islam tidak lagi berkreasi dengan akal sehatnya. Selanjutnya masa modern, tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Pada periode tahun 1800 Masehi sampai sekarang diharapkan sebagai masa kebangkitan umat Islam, di mana ada kehendak membangkitkan kembali ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kemudian lahirlah para tokoh pembaharu dan para filosof Islam dari berbagai negara Islam di dunia ini. Terdapat upaya-upaya islamisasi ilmu pengetahuan, yakni mengislamkan ilmu dan mengilmukan Islam. Next. Selanjutnya, masjid sebagai pusat peradaban Islam. Secara bahasa, masjid berarti tempat sujud, dikutip dari buku milik Cyril Glasey tahun 2002, halaman 262. Sujud adalah aktivitas untuk mengetahui keagungan Tuhan, menghormatinya, pengakuan atas kesalahan diri sendiri dan kebenarannya, dan sujud juga berarti pernyataan ketundukan terhadap semua aturan-aturan Allah. Menurut istilah syara, masjid adalah suatu bangunan yang dijadikan sebagai tempat ibadah umat Islam yang biasanya digunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dikutip dari Ensiklopedia Hukum Islam tahun 2000 halaman 1119. Selanjutnya menurut Al-Quran, masjid dibangun harus berlandaskan atau motif takwa. Menurut Quran Surat At-Taubah ayat 108. Motif-motif sebaliknya, misalnya untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan cara memecah belah umat Islam, adalah dilarang. Dikutip dari Quran Surat At-Taubah ayat 107. Next. Pada masa awal sejarah Islam, masjid menjadi lembaga pendidikan utama. Pada saat itu, masjid dengan segala perlengkapan yang ada dipergunakan sebagai sarana mendidik umat Islam. Inilah yang dilakukan Rasulullah di Masjid Nabawi. Kita lihat bagaimana Rasulullah dahulu memulai pendidikan mental dan fisik para pengikutnya. Beliau mengawalinya di masjid. Dari masjidlah beliau menyiapkan kader-kader muslim yang tangguh. Baru kemudian beliau mendirikan negara Islam yang berpusat di Madinah. Kata Quraisy Shihab, tahun 1996, 461. Di zaman Rasulullah, masjid dengan segala aktivitasnya menyatu dengan realitas kehidupan. Nilai-nilai kemasjidan seperti jujur, ikhlas, rendah hati, bertanggung jawab, berjamaah, serta patuh pada aturan Allah diimplementasikan dalam kehidupan di luar masjid. Hal itu sesuai
dengan kriteria pemakmur masjid yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 36 sampai 38. Dari sejarah dapat terlihat bahwa kaum muslimin dapat naik ke puncak peradaban dunia berawal dari masjid. Yang kedelapan, ada nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Dakwah Islam ke Indonesia lengkap dengan seni dan kebudayaannya. Maka Islam tidak lepas dari budaya Arab. Permulaan perkembangannya, Islam di Indonesia dirasakan cukup sulit karena adanya perbedaan antara ajaran Islam Arab. Namun, dengan ketekunan beberapa tokoh pendakwah Islam yang melakukan pendekatan dengan menyesuaikan budaya masyarakat setempat, sehingga mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari proses dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Berbagai cara pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo dalam melakukan dakwahnya seperti dalam bidang perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan kesenian, keterampilan, serta perkawinan. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia juga dapat dilihat dari corak bangunan masjid di Indonesia, juga mengalami perkembangan bahkan dipadukan dengan budaya setempat. Seperti masjid yang dibangun hampir mirip joglo karena memadukan unsur budaya Jawa. Kemudian, masjid mempunyai sejumlah komponen yaitu khutbah, menara, mihrab, dan mimbar. Komponen masjid yang berciri khas Indonesia adalah beduk. Beduk terbesar di Indonesia terdapat di dalam Masjid Jami Purworejo. Dibuat oleh orang Indonesia dengan dirancang sesuai dengan nilai-nilai yang berciri khas Islami dan berbudaya Indonesia. Banyak tradisi masyarakat Indonesia yang bernuansa Islami, seperti tradisi yang dilakukan pada saat perayaan Maulid Nabi. Perayaan ini dilakukan untuk memperingati perjuangan umat Islam. Manfaat mengetahui nilai-nilai Islam dalam budaya. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin masa lalu. Yang kedua, memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, membangun kesadaran generasi muslim akan tanggung jawab terhadap kemajuan dunia Islam. Kemudian memberikan pelajaran kepada generasi muslim dari setiap kejadian untuk mencontoh atau meneladani dari perjuangan para tokoh di masa lalu guna perbaikan dari dalam diri sendiri, masyarakat, lingkungan negerinya, serta demi Islam pada masa yang akan datang. Yang terakhir, memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.